Halo, jumpa lagi siswa kami pada pelajaran materi biologi tentang transportasi yang ketiga, yaitu transportasi massal melalui membran sel. Air dan zat lainnya terlarut dengan ukuran yang sangat kecil memasuki dan meninggalkan sel dengan cara berdifusi atau dipompa melalui membran sel oleh protein transport. Molekul besar seperti protein dan polisakarida melintasi membran sel secara massal dengan mekanisme pengemasan dalam vesikel. Sebagaimana pada transportasi aktif, proses ini membutuhkan energi. Transportasi massal dibedakan menjadi dua, yaitu endositosis dan eksositosis. Pertama, endositosis, yaitu pengambilan molekul biologi dengan partikel dengan membentuk vesikel baru dari membran plasma. Ada 3 macam transportasi endositosis, yaitu fagositosis, pinositosis, dan endositosis melalui reseptor. Mari kita bahas fagositosis. Dalam fagositosis, sel menelan partikel besar dengan menyelubungi partikel dengan pseudopodia, lalu membentuk lekukan ke arah dalam sitoplasma. Lekukan tersebut lalu terlepas dari membran plasma yang berbentuk vakuola. Vakuola terus bergerak ke arah dalam dan selanjutnya berfusi dengan lisosom. Setelah vakuola berfusi dengan lisosom, enzim pencernakan dalam lisosom akan mencerna partikel tersebut dalam vakuola. Endositosis yang kedua adalah pinositosis. Dalam pinositosis, sel meneguk droplet-droplet pada cairan ekstraseluler ke dalam vesikel kecil. Jadi kalau pada fagositosis, sel menelan partikel besar, sedangkan pada pinositosis, sel meneguk cairan ekstraseluler. Yang dibutuhkan oleh sel bukanlah cairan itu sendiri, melainkan molekul-molekul yang terdapat pada droplet cairan. Zat yang ditransport pada pinositosis tidak bersifat spesifik, melainkan semua zat yang terlarut di dalam cairan semua ditelan oleh sel tersebut. Selanjutnya, isi dari vesikel tersebut akan dipilah dan dibawa menuju badan Golgi atau retikulum endoplasma. Endositosis yang ketiga yaitu endositosis yang diperantarai oleh reseptor. Dengan cara ini, sel memperoleh zat yang spesifik dalam jumlah yang besar. Dalam membran tertanam protein-protein dengan situs reseptor spesifik yang terpapar ke dalam cairan elektroseluler. Protein reseptor telah mengumpul di wilayah-wilayah membran yang disebut ceruk berselaput. Membran yang dengan bagian menghadap ke sitoplasma dilapisi oleh lapisan rapat protein selaput. Zat-zat spesifik atau disebut ligan berkaitan dengan reseptor itu. Ketika pengikatan terjadi, ceruk selaput membentuk vesikel yang mengandung molekul-molekul ligan. Ada lebih banyak molekul ligan dalam vesikel, namun masih ada molekul lain dalam jumlah yang kecil. Setelah materi yang ditelan dibebaskan dari vesikel, reseptor dikembalikan ke membran plasma oleh vesikel yang sama. Berikutnya adalah eksositosis. Pada eksositosis, sel menyekresi molekul biologis tertentu melalui penyatuan fusi vesikel dengan membran sel. Vesikel transport yang dihasilkan oleh tunas-tunas aparatus Golgi bergerak di sepanjang mikrotubulus skeleton ke membran plasma. Ketika membran vesikel dan membran plasma bersentuhan, molekul lipid bilayer dari kedua membran akan berfusi. Dengan adanya fusi tersebut, maka vesikel kemudian tumpah keluar sel, sementara membran vesikel menjadi bagian dari membran plasma. Banyak sel sekresi menggunakan eksositosis untuk mengekspor produk.
Misalnya sel pankreas membuat dan menyekresi insulin dalam cairan ekstraseluler melalui juga eksositosis. Contoh lain ketika tumbuhan membuat dinding, eksositosis mengantar protein dan karbohidrat dari vesikel Golgi keluar sel. Demikianlah siswa kami materi kita untuk transportasi yang ketiga ini. Siap-siap untuk ujian, ingat dibaca soal-soal yang ada di dalam buku ya, dibaca. Terima kasih, sampai jumpa lagi.